Shalom jemaat sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Yesus Anak Allah yang duduk di tahta. Lukas 1 ayat 32-33 berkata demikian. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara, Yesus dinubuatkan akan lahir pada hari Natal. Berita ini disampaikan kepada Maria ibunya. Dan Yesus dikatakan akan menjadi besar. Bukan hanya menjadi besar secara jasmaniah sebagai seorang manusia, tetapi dia menjadi besar di hadapan Tuhan. Menjadi ternama, menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Diurapi, dipakai Tuhan, bahkan menjadi juru selamat dunia. Dan dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, perhatikan kata anak Allah ini jangan dipahami secara biologis. Allah beranak, ya tentu saja Allah tidak beranak. Karena Allah itu roh. Roh itu seperti angin, ya tidak berbadan seperti kita. Nah, jadi anak Allah adalah istilah. Kita kan juga dalam bahasa Indonesia banyak istilah. Hati-hati, anak itu panjang tangan. Artinya apa? Suka mencuri, bukan tangannya 5 meter, saudara. Orang itu kepala batu, bukan kepalanya terbuat dari batu, patung kali, ya. Tetapi orang itu maunya sendiri, gitu, nggak mau ngalah, itu namanya kepala batu. Negara Amerika disebut sebagai negara Paman Sam. Kita kan nggak tanya, Paman Sam ya, Bibi Samnya yang mana? Kan nggak nanya begitu. Indonesia disebut negeri Ibu Pertiwi. Bapak Pertiwinya yang mana? Kan nggak seperti itu istilah, saudara. Atau kalau kita lihat, ada yang disebut anak tangga. Bukan berarti, anak tangga, kapan Pak Tangga sama Bu Tangga kawin lalu punya anak tangga? Anak kunci, itu sesuatu yang cocok dengan gemboknya yang bisa dibuka dipakai untuk membuka pintu. Nah saudara, ada orang non-Kristen bilang gini, Yesus itu bukan Allah. Coba, dia akan disebut anak Allah. Anak Allah kan beda sama Allah. Misalnya saya bilang, dia anak presiden. Anak presiden sama enggak? Enggak sama. Anak wali kota sama wali kotanya sama enggak? Enggak sama kan? Saudara, tunggu dulu. Ini kan soal jabatan. Tapi kalau soal hakikat lain. Coba misalnya saya tanya, anak kambing itu kambing bukan? Ya kambing. Anak manusia itu manusia bukan? Manusia. Anak Allah itu Allah bukan? Allah. Karena kalau kita bilang anak baik, berarti dia punya sifat baik. Anak Bogor, berarti dia berasal dari Bogor. Anak Allah, berarti dia punya sifat Allah. Dia adalah Allah. Dia berasal dari Allah, karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Disebut sebagai anak Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah sifat Allah. Jadi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Karena Allah kan punya sifat maha. Allah kalau mau jadi kambing, bisa. Allah mau jadi gajah, bisa. Tapi kan Allah nggak perlu jadi binatang. Karena yang mau diselamatkan bukan binatang. Yang perlu diselamatkan adalah manusia. Maka Allah jadi manusia. Itulah Yesus. Dan dikatakan Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud kepada dia. Nah dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Tuhan berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Nah jadi siapa anak Daud yang pernah menjadi raja kekal selama-lamanya? Kan gak ada. Salomo mati. Rehabeam anaknya Salomo mati. Tapi akan ada seorang raja secara rohani dan juga secara jasmania yang merupakan keturunan Daud, disebut anak Daud, ya. Ini gelar mesianik yang hanya akan digenapi di dalam Yesus. Allah itu setia dengan janjinya. Nubuatan pasti akan tergenapi dan Yesus satu kali akan duduk sebagai raja. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub selamanya. Artinya dia akan jadi raja Israel, tapi dia juga akan menjadi raja di seluruh dunia. Saudara, satu kali Yesus akan datang kembali, menjejakkan kaki di bumi. Dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini dengan ibu kota Yerusalem yang ada di Israel, yang ada di Palestina.
Dia akan menjadi raja di Israel. Tapi dia menguasai seluruh bumi. Setelah kerajaan 1000 tahun itu usai, maka akan muncul langit baru dan bumi baru. Nah, kata langit baru dan bumi baru berasal dari kata kainos. Artinya diperbarui. Beda dengan kata Yunani lain, artinya neos, benar-benar baru. Artinya apa? Bumi lama atau bumi yang sekarang kita hidupi ini, dulu kan pernah dimurnikan, diperbarui dengan air bah untuk menghapuskan semua orang-orang berdosa. Dan nanti akan sekali lagi dilakukan bukan dengan air bah, tapi dengan api yang memurnikan. Sehingga bumi ini yang pernah diperbarui dengan air bah akan diperbarui dengan api. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Dan Yesus akan menjadi raja bukan hanya dalam kerajaan 1000 tahun, tapi juga menjadi raja di langit baru dan bumi baru. Kalau saudara lihat Wahyu 21 ayat 2 dan 3, dikatakan Yerusalem baru akan turun dari sorga. Berarti Yerusalem baru, ibu kotanya sorga, sekarang ada di langit, di belakang langit biru. Tapi Yerusalem itu akan turun ke bumi yang baru. Karena dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, itulah kerajaan Allah yang tak berkesudahan. Seringkali disebut sorga atau disebut juga sebagai langit baru dan bumi baru. Ibu kotanya bukan Yerusalem di Palestina, karena nanti itu akan dimurnikan semuanya dengan api. Kainos, diperbaharui. Sehingga akhirnya Yerusalem baru yang sekarang sudah ada di sorga akan turun ke bumi baru. Dan kita akan bersama dengan dia. Oh, ini rahasia yang luar biasa yang akan digenapi di dalam Kristus. Jadi bagi kita yang penting udah percaya sama Yesus, beriman kepada Yesus, sambut kelahiran Yesus pada Natal ini dengan sungguh-sungguh sujud di hadapan kakinya, sujud menyembah dia, taat kepada dia. Karena waktu dia datang kembali, dia akan menjadi raja yang duduk di atas tahta di dalam kerajaan 1000 tahun yang disambung dengan kerajaan kekal. Dan kita akan memerintah bersama dengan dia. Oh, nantikan hari yang sangat mulia itu. Yesus datang kembali, bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi menjadi raja di atas segala raja. Siapa yang mau menyambut kedatangannya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami mengetahui dari firman, Yesus bukan cuma bayi saja, tapi dia akan jadi raja di atas segala raja. Dia anak Allah, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami umat manusia yang percaya kepadanya. Dan satu kali orang yang percaya akan memerintah bersama Yesus sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun dan juga dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.